Keranggan ada. Buat nonton nggih, semuanya dari nonton. Badrang nggih, Badrang ada. Berarti kalau dekat. Yang paling jauh. Ada yang menerima tamu. Ya nggak apa-apa Pak, saya cuma laporan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pengajian Al-Mutakin Cantur Panca DHC yang biasanya diadakan di gedung DHC, karena gedung DHC digunakan untuk keperluan walimahan, maka dialihkan ke rumah joglo Ayem Tentrem Keuangan. Miras pantes, besok silahkan yang mau ke joglo sini, ke angkringan. Untuk selamanya nanti kalau ada misalnya gedung juang itu digunakan, biasanya libur, maka Pak Arif menyediakan waktu, menyediakan tempat ini untuk pengajian, sehingga pengajian DHC tidak ada istilah liburnya. Mudah-mudahan menjadikan barokah untuk Pak Arif pribadi dan keluarga. Maksudnya joglo ini bisa menjadi semakin oke. Pagi ini pengajian dialihkan ke rumah joglo Ayem Tentrem dalam acara Maulid Nabi yang sedianya diadakan di DHC, karena digunakan untuk walimahan, maka pengajian Maulid Nabi dialihkan ke rumah joglo Ayem Tentrem ini. Demikian, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang utama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan, diberikan kesehatan pada hari ini, hari Rabu, untuk dapat hadir di Joglo Ayem Tentrem dalam rangka pengajian Rabu pagi. Salam serta sholawat selalu kita tunjukkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang telah menerangi jalan kegelapan dan membawakan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Semoga syafaatnya sampai kepada kita di akhir nanti. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Ini sedikit informasi bahwa pengajian Rabu pagi akan tetap berjalan. Insya Allah tidak ada libur. Kalau di Gedung Juang libur, dialihkan ke sini. Tapi mungkin ya agak jauh, tapi nggak apa-apa ya Bu. Kan namanya juga cari ilmu, hanya 1 jam Bu. Jam 8 sampai jam 9. Nyarter angkot Bu. Demikian, marilah kita mulai dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Robi zikni ilma warzuqni fahma. Amin. Dan sekarang kita akan melanjutkan acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harus peringati dan harus kita kenang, karena berkat beliau kita semua menjadikan umat muslim yang amanah. Dan pagi ini juga tausiah akan diberikan oleh Bapak Arif Nur Hadi. Maaf ya Bu, borongan ya Pak. Gak apa-apa. Demikian dari saya. Monggo Pak, waktunya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Shallu alaihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ini belum kok saya sudah mau meneteskan air mata ya. Masya Allah ya. Dilalahnya ya. Saya belum mau bicara Rasulullah, betapa Rasulullah itu satu pribadi yang harus wajib kita cintai. Jadi itu kebutuhan kita, Bapak Ibu, gitu kan. Bukan kebutuhan Allah, kebutuhan Rasulullah, tapi mencintai Rasulullah itu betul-betul kebutuhan kita, hajat kita. Ya, hajatul insan ilal Rasul, hajat manusia akan Rasul. Tadi mau kesini ini biasanya pamit ibu, tadi itu ke susu. Mbak Lita sama Mas Fuad tugasi ke sana, gotong-gotong kursi, Masya Allah. Pamitnya itu luar biasa. Jadi karena yang di Joglo ini kursinya cuma 80 gitu. Ini kita tambahi tadi 30 atau 40 itu pinjem RT di Podomulyo. Tadi Pak Fuad sama Mbak Lita panitia itu ke Podomulyo dulu, ngusungi kursi ke sini. Jazakumullah, hanya Allah yang bisa membalas. Terus saya lupa, biasanya pamit ibu itu enggak pamit. Mau ke sini baru ingat tadi, makanya saya telepon. Yang saya telepon bukan ibu sudah enggak bisa megang telepon. Ya, saya tadi telepon Mbak E, minta tolong dipamitkan, dimaafkan gitu. Dimaafkan. Biasanya kalau enggak dicekeli gitu ya, terus gitu ya, terus harus dipeluk dulu, dilus-lus dulu ya. Tak pamit nggih. Ya, gitu. Wah, lega banget itu baru berangkat. Ibu sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Kemarin sudah saya singgung di pertemuan berapa minggu yang lalu ya, kita ketemu ya. 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu. Ya. Waktu itu kita bicara masalah peringatan kemerdekaan, hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya ya. Bagaimana kita mensyukuri kemerdekaan. Ya, masih ingat Bapak Ibu? Agak ingat, nggak apa-apa. Pokoknya kalau ngaji di sini bebas, pokoknya ngantuk boleh, sare boleh. Sudah ngaji lupa ya, boleh gitu loh. Ya, pokoknya yang penting ngaji, bahagia, senyum gitu. Ini resep kebahagiaan kita, seminggu sekali rawuh ngaji. Wis. Nggak usah manteng-manteng banget gitu kan. Wis di bulan-bulan nih kalau Pak Marsono kok ya lali, ora apal-apal nggak apa-apa. Ngajine ya balen-baleni urung apal, mboten napa-napa. Wis ta, pokoknya bahagia. Ya, ini cara yang paling keren kata anak muda. Kalau Bapak Ibu, cara yang luar biasa untuk kita menggugurkan dosa kesalahan kita. Satu, itu ngaji Bapak Ibu. Ngaji. Jadi kalau kita istighfar 1 jam, betah Bapak Ibu?
Kalau saya sering ngajari istighfar berapa kali? 100 kali. Level berikutnya berapa kali? 1000 kali. Yang 100 kali berapa menit? Butuh waktu berapa menit? Cuma 2 menit. Berarti kalau 1000 kali berapa menit? 2 kali 10. 20 menit, boleh dicicil seharian. Itu nanti dikejar-kejar rezeki. Wah, Masya Allah, bukan Mbak Ceki yang ngejar-ngejar, dikejar-kejar mau diberikan kebaikan sama Allah. Itu fadilah istighfar. Nah, hakikat istighfar itu adalah minta ampun sama Allah. Tapi betah nggak kita istighfar minta ampun sama Allah 1 jam? Jujur Bapak Ibu, kalau saya nggak betah. Betapa ibadah itu besar sekali, tapi kalau dilakukan 1 jam, ya Allah, abot banget. Kalau saya bukan alasan, wah selarek nganu, selarek ini gitu kan. Ya, saya pernah menghukum gara-gara tidak sholat jamaah, kemudian sholat sendiri, pengen menghukum tapi nggak kuat. Perbandingannya kalau sholat sendiri dengan jamaah berapa kali lipat? 27 kali lipat. Artinya apa? Pahala kita sholat sendiri ibarat dapat telur 1 kilo. Kalau jamaah berapa kilo? 27 kilo dapatnya. Berarti milih telur sekilo apa 27 kilo dapatnya? Beneran. Pilih emas 1 gram apa 27 gram? Kalau ada yang milih 1 gram, perlu dipertanyakan. Di Mbak Baduke. Nggih. Pengen punya mobil 1 apa 27? Rumah 1 apa rumah 27? Berarti perbandingannya banyak sekali. Nah, saya sholat sendiri. Coba tak ngukum gitu kan. Saya sholat duhur 4 rakaat, tak baleni tak tambahin 4 rakaat. Aduh, kok abot banget ya. Tak tambahin 4 rakaat, ora kuat itu. Itu baru nambahi sekali 2 kali. Itu ora kuat gitu. Nah, ini nggak perlu ditambah-tambahi, cukup sholat jamaah ke masjid itu pahalanya 27 kali. Kalau kita sholat sehari jamaah sama dengan sholat 27 hari tidak jamaah. Itu perbandingannya sebesar itu. Gitu. Nah, ini saya sedang pengen membandingkan istighfar kita yang tadi 1000 aja berat dengan kita ngaji 1 jam. Bapak Ibu, salah satu fadilah kita thalabul ilmi itu Allah mengutus malaikat untuk kemudian hadir di atas kita. Coba tengok ke atas Bapak Ibu. Alhamdulillah tidak kelihatan. Karena kalau kelihatan kita lari semuanya. Karena malaikat itu kalau membentangkan sayapnya, itu sayap, satu sayap itu sampai ke ufuk barat, sayap kirinya sampai ke ufuk timur. Itu satu malaikat membentangkan sayapnya. Masya Allah. Ngapain malaikat hadir di majelis ilmu? Datang untuk kemudian memintakan maaf. Memintakan maaf atas dosa kesalahan kita, Bapak Ibu. Masya Allah. Merbes milim buatan Bapak Ibu. Ya Allah. Tidak hanya itu aja Bapak Ibu. Ada makhluk Allah yang ada di langit, burung-burung yang berterbangan. Ada ikan binatang di lautan, di samudra yang sangat luas. Yang mereka semuanya memintakan ampun atas dosa kesalahan kita. Masya Allah. Remen buatan Bapak Ibu. Bahagia enggak Bapak Ibu? Bahagia banget buatan. Bahagia sekali buatan. Ya Allah. Kenapa kok bahagia Bapak Ibu? Karena banyaknya dosa kesalahan kita. Sudah berapa tahun kita berbuat salah dosa?
Pinten, Bu? 67 tahun dikurangi masa balik. Dulu sebelum balik, apapun yang kita lakukan tuh nggak ada dosa, nggak ada kesalahan, makanya jangan dimarahi. Kalau punya anak, cucu kok belum balik, jangan dimarahi, kita yang dosa gitu. Karena dia dimuliakan sama Allah, belum akan diangkat timbangan mizan untuk anak-anak yang belum balik. Ya, makanya kita orang tua, ibu, bapak, kakek, nenek yang bertanggung jawab untuk ngajari mereka. Tapi kalau sudah 7 tahun, paksa dengan kebaikan untuk kemudian sholat itu. Tapi jangan sakiti, paksa dengan rayuan, dirayu dengan kalimat, dengan apapun itu. Tapi kalau sudah 10 tahun, ya bahasanya dipukul dengan kasih sayang, dijewer, dipaksa gitu. Karena sudah menjelang balik. Ya, kira-kira 10, 11 atau 12 tahun ini sudah balik. Begitu balik dulu kita sejak umur itu, ketika kita berbuat baik, maka kita akan diberikan jaza, balasan, pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, surga balasannya. Tapi ketika berbuat tidak baik, berbuat jelek, berani sama orang tua, nyakiti hati orang lain dan seterusnya, juga akan dihukum, diberikan jaza sesuai dengan balasan sesuai dengan perbuatan kita. Itu berarti sampai sekarang sudah berapa tahun? Banyak tahun. Kalau saya 52 dikurangi 12 berarti 40 tahun. Itu 40 tahun. Artinya apa? Bapak Ibu, salah satu penyebab musibah datang kepada kita adalah karena dosa dan kesalahan. Jadi kalau kita tiba-tiba menemui, mohon maaf, suami, istri, anak, hal yang tidak baik yang membuat kita sedih, sakit hati, itu kan musibah. Kehilangan, ya, itu juga musibah. Pokoknya hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, membuat kita galau, sedih, itu namanya musibah. Ya. Nah, musibah itu datang karena dosa kesalahan kita. Itu. Karena dosa kesalahan kita. Berarti semakin banyak dosa kesalahan kita, ada saja musibah silih berganti. Masalah terus ora rampung. Bukan semakin berkurang masalahnya, tetapi bertambah-tambah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya berbahagialah, ya, berbahagialah kita bisa ngaji, ya, karena nggak cuma ngaji tapi ngaji istimewa. Semua ibadah kita ini, ya, istighfar penggugur dosa kesalahan, sholawat penggugur dosa kesalahan, infak, sodakoh penggugur dosa dan kesalahan, umroh, haji, puasa, kita itu penggugur dosa dan kesalahan. Kenapa? Karena begitu kita beribadah, diampuni dosa kesalahan kita, turun rahmat Allah, kasih sayang Allah. Yang sakit jadi sehat, sembuh. Yang sedih jadi bahagia. Yang menderita jadi senang, bahagia pula. Itu cara Allah. Makanya semoga Allah istiqomah kita dalam kebaikan. Baik sekalian yang berbahagia rahimakumullah, ada kewajiban kita kepada Rasulullah. Wajibuna nahwar rusul. Kewajiban kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yang pertama, al-imanu bihi. Mengimaninya. Bapak Ibu percaya? Yakin? Alhamdulillah. Karena ini madkhal ilal jannah, pintu masuk ke dalam surga. Gak hanya madkhal ilal Islam, pintu masuk ke dalam Islam, tapi syahadah kita, syahadah kepada Allah dan Rasul adalah pintu gerbang masuk ke dalam surga. Pengen masuk surga? Siapa yang pengen masuk surga? Semua.
Wah, alhamdulillah. Besok hampir-hampiran nggih. Surgane ngilen apa ngetan? Nek ngilen ngampiri kula. Ya. Wajibuna nahwa rasul yang kedua setelah al-imanu bihi adalah mahabbatuhu, mencintainya. Cinta sama Rasulullah. Ketika kita mengaku mencintai Rasulullah, ya, maka mestinya lebih dari cinta yang lain. Ibu-ibu nggak boleh sedih, nggak boleh gondeli, bahkan nyemangati. Kalau sudah dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pun Pak, tinggal mawon. Masya Allah. Ini keikhlasan istri ketika ditinggalkan suami ke masjid akan mendapatkan pahala sholat berjamaah. Masya Allah. Anak cucu, ayo 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 ayo, kok tak hadiah sego goreng. Anak-anak saya itu kalau dengan nasi goreng itu ya, Masya Allah, sudah makan kalau ada nasi goreng ya masih muat gitu. Mungkin nurun saya. Ya, ya. Kemudian yang ketiga setelah mencintainya adalah aksirus sholawat, memperbanyak sholawat atasnya. Siapa yang sudah sholawat, Bapak Ibu? Berapa kali sholawatnya sudah? Wah, Masya Allah, sudah 100 kali, nggak dihitung sambil jalan-jalan. Masya Allah, boleh ya. Pokoknya yang banyak ya sholawatnya. Mau sholawat yang pendek, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, boleh. Sampai innaka hamidum majid, boleh. Atau macam-macam sholawat, boleh. Monggo silahkan. Ya, sambil bisikkan dalam hati kita, ya Allah, berilah kesempatan kalau aku mendapatkan syafaat Rasulmu ya Allah. Karena pada saat itu nggak ada yang mampu memberikan pertolongan di saat masa penantian yang panjang sekali, Bapak Ibu. Hanya saya bilang panjang itu nggak akan cukup untuk menggambarkan saking panjangnya penantian di padang mahsyar besok. Penantiannya panjang, semuanya dalam keadaan telanjang, bulat. Kemudian sahabat mikir, wah, kok telanjang bulat ya? Padahal laki-laki perempuan. Apa kita tidak saling melihat? Wah. Ya kan? Mesti mikirnya kita kan gitu. Apa kata Rasulullah? Alah, rasempat gitu. Kenapa? Karena semuanya khawatir. Ya Allah, ternyata benar yang namanya hari pembalasan. Semuanya khawatir. Apa yang akan dibalas saya? Apa yang dulu saya lakukan? Ingat semuanya. Video kita dari kecil sampai kita besar, tua, menjelang meninggal. Ada semua videonya. Ngeri semuanya, nggak sempat saling melihat. Pada saat itu matahari didekatkan sampai 1 mil. Saking dekatnya. Sekarang jaraknya berapa matahari? Berapa ratus mil? Lupa ya, dulu itu teorinya. Pokoknya pangkatnya itu 9. Di atasnya itu saking uki, saking jauhnya. Lah ini kok didekatkan 1 mil. Panas nggak Bapak Ibu? Kalau kepanasan itu rasanya gimana? Sumuk rakaruan rasane. Gerah, panik gitu kan. Itu yang terjadi pada saat itu. Makanya ada yang ditenggelamkan oleh keringat. Ada yang keringatnya setinggi mata kaki, ya. Bahasa Inggrisnya polok. Ada yang setinggi dengkul, paha, wudel, sampai ke dada, ada yang sampai ke dagu, ada yang sampai ke hidung, bahkan tenggelam oleh keringatnya sendiri karena saking dekatnya matahari. Bagaimana nggak panik pada saat itu? Makanya semuanya mencari, dikira akan ada yang melindungi, membela. Sowan bupati, raiso. Sowan gubernur, aku apa meneh. Sowan presiden, nek sing iso, nggak ada yang bisa. Bahkan para nabi satu persatu yang jumlahnya ribuan. Ya, kalau nabi kan banyak.
Ya, Rasul yang kemudian ada 25. Dimintai tolong, nggak ada yang bisa kecuali Rasulullah yang bisa. Bahkan para nabi dan Rasul datang kepada Rasulullah karena dimintai umatnya masing-masing untuk kemudian memberikan syafaat, membantu, menolong. Nggak ada yang bisa, hanya Rasulullah. Itu Bapak Ibu yang lahir tanggal 12 Rabiul Awal, yang kemudian hari ini bukan sekedar hafal hari kelahirannya. Ya itu penting, tapi ada yang lebih penting. Apa itu? Tadi itu semangat kita untuk mencintainya, mengimaninya, bersolawat atasnya. Kemudian yang keempat, membelanya. Bagaimana membela Rasulullah, Bapak Ibu? Kalau ada yang menghina Rasulullah, Al-Quran, Allah, kita harus marah. Kita wajib marah. Walaupun marah bukan dengan anarkis, banting gelas, bukan. Tapi kita nggak rela itu. Ya. Ada kisah sampai anjing saja gigit ini tenggorokan orang gara-gara dia maki-maki Rasulullah di sebuah pertemuan besar. Rantai saja sampai lepas saking kuatnya anjing itu. Kok yo pas yang digigit itu kok yo tenggorokan. Anjing saja marah gitu. Ini saking cintanya kita kepada Rasulullah. Ya. Kemudian mencintai para pencintanya. Siapa yang mencintai Rasulullah? Satu, para sahabat. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman, Ali, dan seterusnya. Ada banyak sekali sahabat kita mencintainya. Para ulama, para kiai, ustadz yang dekat dengan sunnah-sunnahnya kita cintai. Bukan karena figurnya, bukan karena namanya, bukan karena posisi jabatannya, bukan. Tapi karena mereka mencintai Rasulullah, mencintai Allah dan Rasulnya, maka kita mencintainya. Itu. Jadi alasannya itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ihya'us sunnatihi, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Siapa yang tadi bangun tidur baca doa? Wah, kesupen nih, mau ya, makanya kenapa kita bangun tidur itu nggak boleh langsung nyet, bangun jalan nggak boleh, apalagi sudah sepuh, gitu, sudah lansia, suruh duduk dulu pelan. Nah itu kemudian kita ingat, oh ya, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, dan kepadanya lah tempat kembali. Jadi besok kita akan pulang. Pulangnya kita yang sesungguhnya bukan pulang ke rumah, pulang ke Podomulyo, bukan, tapi pulang ke negeri akhirat. Gitu. Pulangnya cuma sekali, tok, til, gitu. Nggak bisa pergi lagi. Jadi kalau sudah pulang nggak bisa pergi. Kalau pulang-pulang ke yang lain, nah mudik itu setiap tahun bisa. Tapi kalau mudik ke negeri akhirat cuma sekali. Itu Bapak Ibu. Kemudian untuk mengakhiri pengajian Maulid ini, saya mendapatkan satu kisah yang cukup mengharukan. Saya akan bacakan. Ya, kita ngajinya pokoknya sampai jam 9 kayak biasanya. Ya. Sebentar. Jadi kisah singkatnya seperti ini. Jadi ada sahabat yang namanya Sawad bin Ghaziyah. Ya, saya pendekkan Sawad itu. Jadi sahabat Sawad ini saking cintanya kepada Rasulullah, nah semoga kita juga mencintai beliau, pengen memeluk beliau gitu. Tapi cara beliau itu yang kemudian membuat semuanya mengharu biru gitu kan, karena kemudian beliau ternyata dulu ketika pas perang Badar, Rasulullah itu pas nyambuk kudanya, ya,
pas nyabut cambuknya sebelum nyambuk kudanya untuk kemudian berlari cepat mengejar musuh, itu pas narik ini nyenggol ini sawat ini, sakit sawat itu. Ya sempat Rasulullah kok ngono karo aku, padahal nggak sengaja dan nggak pernah tahu Rasulullah sampai pada waktu hari itu baru tahu. Kemudian bilang, saya pengen balas apa yang dilakukan Rasulullah. Ya, sampai kemudian sahabat demi sahabat itu pasang badan untuk menggantikan posisi Rasulullah. Karena nggak rela kalau Rasulullah yang disakiti, saking cintanya. Bahkan nggak cuma para sahabat, Hasan Hussein cucunya pun yang masih balita, masih kecil, nggak rela kalau kakeknya disakiti. Itu kisah singkatnya seperti itu. Nah, kisah panjangnya seperti ini. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Sawat bin Ghosiyah, ya, tentang cinta para sahabat kepada Rasulullah. Medan Badar pagi itu terasa tegang. Angin gurun berhembus kencang. Dan di kejauhan tampak pasukan Quraisy yang jauh lebih banyak jumlahnya. Rasulullah berjalan di antara barisan sahabat, meluruskan shaf mereka. Ini distelkan nggak apa-apa. Sebentar, biasanya ada iklan deh. Oh nggak ada, langsung gitu. Nanti kalau belum selesai diulangi lagi. Nah ini saya bacakan kisahnya sambil diiringi instrumen. Beliau membawa tongkat kecil di tangan, ya. Dengan lembut namun tegas beliau memimpin pasukan, ya, menegakkan kudanya, kemudian menyeru, luruskan barisan kalian. Sesungguhnya lurusnya shaf adalah bagian dari kesempurnaan jihad di jalan Allah. Wah, ternyata yang bikin getar pasukan itu sampai shaf pasukan aja bisa diluruskan oleh Rasulullah. Beliau lalu menyentuhkan tongkat itu, ya, ke kudanya untuk kemudian kudanya itu kemudian tegak siap untuk kemudian bertempur. Tapi ternyata nggak terasa Rasulullah itu nyenggol sawat, ya, nyenggol tubuh sawat, ya, kena kulitnya, ya, kulit bagian perut dilala itu. Mungkin kalau sakit juga nggak seberapa, ya. Sampai kemudian Rasulullah luruskan seperti itu. Namun tiba-tiba sawat menundukkan wajahnya, ya. Ternyata dia kena tadi yang Rasulullah tidak terasa, ya. Sampai kemudian sawat suatu saat menemui Rasulullah, kemudian menyampaikan, ya Rasulullah, dulu engkau pernah menyakitiku. Engkau ketika mencabut tongkat, engkau mengenai tubuhku, mengenai perutku, maka aku ingin membalasnya, gitu. Masya Allah, ingin membalasnya. Maka sekejap waktu itu para sahabat yang ada di hadapan Rasulullah menjadi hening. Para sahabat saling pandang terkejut. Ada yang spontan ingin menegur sawat, terutama Umar bin Khattab. Maju selangkah dengan wajah yang merah menahan marah. Wahai sawat, bagaimana mungkin engkau berani berkata seperti itu kepada baginda Rasulullah? Demi Allah, bila bukan karena beliau, engkau pasti aku balas itu. Namun Rasulullah mengangkat tangan menenangkan Umar. Tenang wahai Umar, duduklah, biarkan ia sawat membalasnya, karena aku tidak ingin ketika aku mati bertemu dengan Allah masih ada yang tidak rela. Ya, tadi kalau kita tanya apakah aku punya hutang, apakah aku punya pinjaman dan seterusnya, Rasulullah itu sampai ada orang yang disakiti pun ditanya. Salah satunya sawat yang kemudian dia ingin membalas. Maka para sahabat pun tertunduk, hati mereka perih mendengar jawaban itu. Bagaimana mungkin tubuh semulia Rasulullah akan dicambuk, ya, digebuk dengan kayu oleh sawat. Kemudian Rasulullah menyiapkan diri, mendekat, balaslah dulu seperti yang aku lakukan kepadamu.
apa yang dikatakan sawat. Dulu saya kena kulitnya, kena dagingnya, ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun membuka kain bajunya. Sampai segitunya Rasulullah. Pengen persis seperti yang dia lakukan dulu kesalahan beliau kepada sawat. Maka beliau menyingkat kaitnya hingga tampak perut beliau yang mulia, yang suci. Kemudian Rasulullah mengatakan, silahkan balaslah aku wahai sawat. Tiba-tiba Abu Bakar maju dengan meneteskan air mata. Ya Rasulullah, izinkan aku menggantikanmu. Jika harus ada yang dicambuk, biarkan aku yang menerimanya, bukan engkau. Tidak, kata Rasulullah. Kemudian Utsman bin Affan pun mengatakan seperti itu. Ali juga mengatakan, demi Allah, tidak akan kubiarkan tongkat ini menyentuh tubuhmu. Wahai kekasih Allah, biarkan aku yang menggantikanmu. Sampai Umar kemudian menahan dadanya yang bergemuruh. Wahai Rasulullah, jika engkau izinkan, cambukkan aku bahkan 1000 kali lipat. Sampai seperti itu. Asal bukan tubuhmu yang disentuh. Maka air mata para sahabat pun jatuh dengan derasnya. Mereka menyiapkan diri satu persatu untuk menukar dengan tubuh Rasulullah. Maka di saat itu dari arah belakang terdengar suara kecil Hasan Husain, cucu tercinta Rasulullah. Beliau mendekat dengan polos. Dia mengatakan sambil memeluk kaki kakeknya, ya Jaddah, wahai kakek, jangan biarkan mereka menyakitimu, biarkan aku yang dipukul untukmu. Maka suasana menjadi pecah. Rasulullah tetap berdiri dengan tenang, lembut. Biarkan sawat membalas, biar aku tidak ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Wahai sahabatku, wahai cucuku tercinta, tenanglah kalian, aku adalah utusan Allah. Jika aku berbuat salah, aku harus adil. Biarlah sawat menuntut haknya. Sawat pun maju perlahan menggenggam tongkat itu. Semua mata menatapnya dengan tegang, namun tiba-tiba ia lepaskan tongkatnya itu ke tanah. Ia mendekat dan memeluk tubuh Rasulullah dengan erat, menempelkan wajahnya ke perut beliau yang mulia sambil menangis terseduh-seduh. Ya Rasulullah, demi Allah, bukan itu maksudku. Aku tidak ingin menyakitimu, tetapi engkau lihat apa yang akan terjadi di hadapan kita. Aku mungkin tidak akan kembali hidup di medan perang setelah ini. Maka sebelum aku mati, aku ingin memeluk tubuhmu. Masya Allah, tubuh yang penuh dengan berkah. Sampai kemudian kalau aku harus menghadapmu, syahid fisabilillah, aku sudah siap. Maka kata Rasulullah, semoga Allah merahmatimu wahai sawat. Husnul khatimah. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama berdoa. Kita akhiri acara pengajian siang hari ini. Kita awali dengan membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan kita. Kita mintakan maaf ampun pula orang-orang yang kita cintai, kita sayangi, suami kita, istri kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada, orang tua kita, baik yang ada maupun sudah tiada, kakek, nenek kita, semuanya orang-orang yang sangat berjasa terhadap kita, mendoakan kita, ya bukan hanya keringat, air mata, beliau berikan semuanya untuk kita, anak cucunya, juga untuk anak cucu kita semuanya, baik yang sudah lahir maupun yang belum lahir, anak turun kita sampai kapanpun, semoga senantiasa Allah jaga, Allah lindungi semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Wa ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kesalahan kami ya Allah.
Di pagi hari ini kami memperingati Maulid Nabi. Maafkan kami, ampuni kami ya Allah, yang belum bisa mencintai Rasul-Mu dengan sebaik-baiknya ya Allah. Masih sedikit sholawat kami ya Allah, padahal kami mengakui mencintainya. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kesalahan kami ya Allah. Sering kami tidak sabar ya Allah, mudah sakit hati, sering marah-marah ya Allah. Ampuni kami semuanya ya Allah. Kami marah, tidak sabar kepada orang-orang yang mestinya kami lembut hatinya, kami mencintainya dengan sepenuh hati, segenap perasaan kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni kami yang belum bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kami cintai, kami sayangi ya Allah. Padahal kami pernah berjanji untuk memberikan yang terbaik untuk mereka. Suami untuk istri, istri untuk suami, orang tua untuk anak-anak, anak-anak untuk orang tua ya Allah. Ampuni kami ya Allah yang belum bersemangat dalam beribadah ya Allah. Masih saja banyak alasan kami untuk beribadah kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, berilah kami kesabaran hingga akhir hayat kami ya Allah, istiqomah dalam kebaikan ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah rumah-rumah kami baiti jannati, rumah-rumah yang penuh dengan suasana surgawi ya Allah, yang penghuni rumah-rumah kami adalah calon-calon penghuni surgamu nanti ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami, rumah tangga anak cucu kami semuanya ya Allah, rumah tangga yang senantiasa tenang, damai dan bahagia, keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah ya Allah. Jaga dan lindungi kami semuanya, anak cucu kami semuanya ya Allah, di mana saja mereka berada ya Allah, mungkin jauh dari kami ya Allah. Tolong jaga mereka, lindungi mereka semuanya ya Allah, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat jasmani rohaninya, selamat dunia akhiratnya, dan bahagia lahir batinnya ya Allah. Berilah kami kemudahan untuk mendapatkan rizki yang baik ya Allah, yang halalan thayyiban mubarakan, yang halal baik dan penuh dengan keberkahan ya Allah, yang membuat kami semakin dekat kepadamu ya Allah, hati kami semakin tenang, tentram dan bahagia ya Allah. Allahumma ya Allah, berilah kemudahan di setiap ujian dan cobaan, di setiap masalah kami ya Allah. Berilah kemudahan jalan keluar yang terbaik ya Allah. Kalau ada di antara kami yang sedang sakit ya Allah, berilah kesabaran ya Allah. Sembuhkanlah, sehatkanlah kembali ya Allah. Tidak mudah mengeluh ya Allah. Jadikanlah itu semuanya menjadi penggugur dosa-dosa dan kesalahan kami yang sangat banyak ya Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dzamban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Terimalah haji umroh kami ya Allah. Bagi yang belum ke sana ya Allah, kami pingin sekali ke sana ya Allah. Semoga sebelum datang ajal kami, kau beri kesempatan untuk datang ke Baitullah, ke tanah sucimu ya Allah, ke Mekah Al-Mukarramah, ke Madinah Al-Munawwarah ya Allah. Kalaupun belum sampai hingga ajal kami datang ya Allah, catatlah kami pernah ke sana ya Allah, karena keinginan kami yang sangat kuat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah berkenan mengabulkan doa-doa kita. Semoga senantiasa sehat, bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan salahnya kita saling memaafkan. Semoga kita menjadi sahabat, saudara hingga akhir hayat, bahkan kelak di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Arif Nur Hadi. Alhamdulillah kita telah sama-sama menyimak ceramah yang sangat bermanfaat demi meningkatkan kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW. Demikian acara kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kifratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Ibu ya, ada sekalian informasi untuk hari ini tanggal 10 September 2025, saldo kas Rp3.960.750. Infak hari ini Rp525.000. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Bapak yang undang infak hari ini. Jumlah semua Rp4.085.750. Jumlah yang hadir 115 orang. Demikian dari pengurus. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Untuk selebihnya monggo Bapak dan Ibu menikmati yang sudah disediakan, yaitu soto, dan setelah itu boleh pulang. Sugeng kundur, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.